Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Nur Adirawati. Saya dari kelas akuntansi 20A dengan nomor standbook 1057311000520. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar perpajakan, salah satu mata kuliah pengantar perpajakan. Nah, untuk konsep dasar perpajakan ini saya akan membahas 7 sub pembahasan. Yang pertama, definisi pajak, kemudian fungsi pajak, jenis pungutan pajak, kemudian seperti apa sistem pemungutan pajak, kedudukan hukum pajak, keenam itu mengenai asas pungutan pajak, dan yang kelima adalah mengenai pungutan selain pajak. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada definisi pajak. Nah, pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pajak itu merupakan kewajiban bagi warga negara yang memang sudah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Nah, apabila kita sebagai wajib pajak itu tidak membayar pajak, maka terdapat sanksi ataupun denda yang akan dikenakan nantinya. Kemudian kita masuk pada fungsi pajak. Terdapat dua, yang pertama fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Nah, untuk fungsi anggaran ini dikatakan bahwa pajak itu salah satu sumber pendanaan bagi negara yang dimana nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran maupun belanja negara. Kemudian fungsi mengatur. Nah, untuk fungsi mengatur ini dikatakan bahwa pajak ini merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk fungsi mengatur ini, proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri yang dimana dikenakan PPN. Contohnya seperti minuman keras yang dimana dikenakan pajak untuk menekan peredaran barang tersebut. Dan yang kedua adalah barang mewah yang dimana dikenakan PPN yang tinggi untuk mengurangi konsumsi barang tersebut. Kemudian kita masuk pada jenis pemungutan pajak berdasarkan lembaga pemungutan. Yang pertama ada pajak pusat. Nah, untuk pajak pusat itu sendiri merupakan pajak yang dipungut oleh negara yang dimana nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran kas negara. Contohnya seperti PPh dan juga PPNBM. Kemudian ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini merupakan pajak yang dipungut oleh suatu pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran di daerah tersebut. Contohnya seperti pajak restoran dan pajak tempat wisata. Kemudian berdasarkan pihak yang menanggung. Yang pertama ada pajak langsung. Ya, pajak langsung ini merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya seperti pajak bumi dan bangunan dan juga pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah pajak tidak langsung, di mana merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain apabila wajib pajak ini melakukan suatu perbuatan, maka bisa dibebankan kepada orang lain. Untuk beban pajaknya ini bisa dibebankan kepada orang lain, contohnya seperti PPN dan juga PPNBM. Kemudian kita lanjut berdasarkan sifat pemungutan. Yang pertama ada pajak subjektif. Nah, untuk pajak subjektif ini pengenaan pajaknya ini memperhatikan kondisi wajib pajak, karena kondisi wajib pajak ini merupakan penentuan untuk besaran pajak yang terutang. Kemudian yang kedua adalah pajak objektif. Pajak objektif ini merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, yang dimana bisa berupa benda maupun keadaan wajib pajak yang nantinya akan menimbulkan kewajiban membayar pajak. Kemudian kita masuk pada sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System, di mana besaran pajaknya ini sudah ditentukan oleh
surat ketetapan pajak berdasarkan undang-undang dan juga peraturan perpajakan. Yang kedua adalah self assessment system, di mana wajib pajak itu sendiri diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, membayar, serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Yang ketiga adalah withholding system, di mana untuk perhitungan pajaknya ini dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini selain fiskus dan juga wajib pajak itu sendiri. Kemudian kita masuk pada kedudukan hukum pajak. Pertama ada hukum pajak formal, di mana hukum yang menentukan bagaimana cara untuk mewujudkan hukum pajak material, di mana memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban membuat pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, dan tata cara pemungutan pajak. Dan yang kedua adalah hukum pajak material yang mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa, dan siapa yang dikenakan pajak, besaran pajak, dan juga sanksi pajak. Di mana dapat disimpulkan bahwa hukum pajak material ini memuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, serta sanksi apa yang akan dikenakan nantinya. Kemudian kita masuk pada asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili. Nah, untuk asas domisili ini pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau badan adalah penduduk yang berdomisili di negara itu. Jadi, negara itu mempunyai hak untuk memungut pajak penghasilan wajib pajak tersebut baik dari penghasilan dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh, misal ada wajib pajak, dia berdomisili di Indonesia dan wajib pajak ini bekerja di luar negeri maupun dalam negeri. Nah, negara Indonesia ini berhak memungut pajak penghasilan dari wajib pajak tersebut baik dari penghasilan luar negeri maupun dari dalam negeri. Kemudian kita masuk pada asas sumber, di mana negara itu berhak memungut pajak penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Contohnya, misal ada orang asing yang bekerja di Indonesia. Nah, negara Indonesia ini berhak memungut pajak penghasilan dari orang asing tersebut karena bersumber dari wilayah Indonesia. Kemudian kita masuk pada yang poin ketiga, yaitu asas kebangsaan. Nah, untuk asas kebangsaan ini pengenaan pajaknya ini berdasarkan status kewarganegaraan. Contohnya, apabila ada orang Amerika yang bekerja di Indonesia, nah, negara Indonesia ini tidak berhak memungut pajak penghasilan dari orang Amerika tersebut karena dia bukan merupakan status kewarganegaraan Indonesia. Kemudian kita masuk pada pungutan selain pajak. Yang pertama ada sumbangan, yang dimana merupakan iuran yang dilakukan pemerintah kepada golongan tertentu. Nah, untuk sumbangan itu sendiri memang hanya dilakukan kepada golongan tertentu untuk membayar pengeluaran atau menutupi pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dibebankan kepada kas negara. Yang kedua ada cukai, yang merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat atas pemakaian barang tertentu. Barang tertentu itu merupakan minuman keras dan juga barang mewah, yang dimana dikenakan PPN yang tinggi untuk menekan peredaran ataupun konsumsi dari barang tersebut. Yang ketiga ada retribusi, merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat karena menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah atau negara. Contohnya seperti retribusi jalan tol dan retribusi parkir yang memang merupakan salah satu fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Makanya ya pemerintah itu berhak memungut retribusi terhadap masyarakat yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang keempat ada bea masuk dan keluar. Bea masuk ini merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barang impor atau barang yang akan masuk ke dalam negeri. Kemudian ada bea keluar, merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barang ekspor atau barang yang akan dikirim ke luar negeri.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.